إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Marjuan Ibrahim Elsai MA, Pak Ketua, selaku penceramah pada kegiatan kita malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu segenap pengurus Masjid Istiqlal Islamic Center Toronto, serta para jamaah yang bergabung baik secara offline maupun online, yang mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari acara ini. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia berupa kesehatan, keimanan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam yang penuh, insya Allah penuh dengan barokah ini. Salat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah merubah pancaroba dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, bercahayakan iman, Islam, dan ihsan. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, izinkan saya selaku moderator pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kedua adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu ceramah agama yang dilanjutkan dengan tanya jawab, serta ditutup dengan doa dan penutup. Baik, para jamaah sekalian, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Amin. Marilah kita memasuki acara yang kedua, yaitu adalah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, yang akan dibawakan oleh Saudari Rizka Mardiana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Baik, para jamaah sekalian, kita akan memasuki acara inti, yaitu tausiah agama dengan tema penerang kehidupan dari surah Al-Kahfi. Sebelum kita mulai, nanti jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya secara online, bisa mengirimkan pertanyaan ke akun ETC official. Ya. Baik, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Syukran jazilan. Bismillah. Dekat orang tua aja nih. Bismillah. Nampak bagus. Boleh juga supaya nampak muda saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatan ibu-ibu nggak kelihatan ya? Apa ya? Nggak kelihatan. Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina wa muallimina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita, orang-orang yang mencoba untuk mengistiqamahkan diri, orang-orang yang mencoba untuk menjadi orang-orang yang mencoba untuk mengupgrade pengetahuan kita terhadap ilmu akhirat. Yang memang Allah tidak nampakkan langsung pahalanya. Ya. Nanti ketika yang memang Allah tidak nampakkan ketika di atas tanah. Pahalanya nggak kelihatan, ini orang pergi jauh dari rumahnya, datang untuk ikut majelis taklim, nggak Allah lihatkan pahalanya. Tapi nanti ketika sudah berada di bawah tanah, barulah kembalikanlah aku ke atas dunia, supaya aku menjadi orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat saleh. Ya. Jadi selagi ada kesempatan, kita diberikan kesehatan, ya, dan harga gas bensin pun masih murah, tancap gas, pergi ke tempat majelis taklim. Kalau tidak sempat, klik. Udah ada linknya di share.
Gampang sekarang menuntut ilmu. Dan itu adalah salah satu yang bisa kita jadikan hujjah, alasan kepada Allah. Aku dulu pada suatu malam yang dingin di Toronto, pergi ke Mississauga. Untuk apa? Untuk ikut majelis taklim. Supaya apa? Supaya aku lebih mengenalmu ya Rabb. Selama ini yang aku kenal adalah biografi sejarah hidup bosku. Ya, supaya aku bisa cepat dapat naik tingkatan pekerjaan. Selama ini aku fokus belajar, ambil sertifikat ini, sertifikat ini, sertifikat ini. Supaya apa? Supaya gajiku naik. Supaya aku bisa part-time ambil yang lain. Nah, tapi sekarang pada suatu malam yang dingin aku datang untuk mengupgrade juga imanku kepada. Maka aku sudah mencoba untuk seimbang dunia dan akhirat. Nah, jadi yang senantiasa cari sertifikat, tidak pernah mau mensertifikatkan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, nanti siap-siapkanlah jawaban. Ya, siapkan jawaban masing-masing. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah, ya, mudah-mudahan menjadikan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar. Sungguh pengorbanan kita kepada Islam ini masih sangat rendah, ya. Kalau Rasulullah dulu, ya, sampai berdarah tumitnya, sampai patah gigi ginsulnya, sampai patah gigi taringnya, ya, sampai masuk besi ke dalam tulang keningnya, ya. Tapi kita tidak merasakan itu. Ya, kalau pulang dari perang Uhud, Rasulullah dengar rumah sahabat itu para perempuan berteriak, anak-anak menangis karena mereka tahu mereka kehilangan ayahnya. Seorang ayah menangis karena dia kehilangan anak, kehilangan menantu, kehilangan cucu, jadi hidup sebatang kara. Jadi jangan sepele. Hidayah, iman, cara kita bisa mengenal Allah, kita bisa tahu cara beribadah kepada Allah, itu jalannya itu bukan mudah. Ya, itu di atas jeritan janda-janda para sahabat, di atas jeritan anak-anak para sahabat. Supaya apa? Supaya agama ini, supaya Allah disembah di seluruh penghujung dunia. Nah, kalau kita hanya hidup untuk mengupgrade kehidupan dunia, maka kita tidak bisa nanti merasakan nikmat yang didapatkan para sahabat. Ya, jadi lagi ada yang kegiatan majelis taklim ikut, ya, buang perpecahan. Ya, saya mau mengupgrade iman saya kepada Allah, whatever apa itu organisasinya. Kan begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita adalah hikmah perjalanan. Saya jadi lupa. Surat Al-Kahf. Apa judulnya, Bu? Perjalanan hidup, pembelajaran hidup daripada surah Al-Kahfi. Pembelajaran hidup dari surah Al-Kahfi. Ya. Karena ini sebenarnya ada target motivasi dari Rasulullah, ya, untuk kita membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumat. Ada juga yang dikatakan malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi, ya, lailatal Jumu'ah, ya, adha'a lahu fi ma bainahu wa baina al-baitil atiq. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, ya Mas, Jumat baca surah Al-Kahfi, malam Jumat, maka Allah akan memberikannya cahaya di antara dirinya dan Masjidil Haram, Ka'bah. Ya. Jadi kalau orang baca surah Al-Kahfi, itu ada cahaya nanti yang akan, ya, Baitul Atiq itu maksudnya rumahnya para malaikat. Jadi di atas Ka'bah itu, ya, di langit ketujuh sana itu adalah rumah para malaikat, Baitul Ma'mur. Jadi tangganya itu mengarah kepada Ka'bah.
Jadi cahaya dari para malaikat itu datang kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi. Ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak. Ya, jalanmu untuk menuju kemenangan, yaitu ridha Allah, diibaratkan adalah Ka'bah, itu akan diberikan cahaya. Nah, tidak cukup sebenarnya membaca, karena dahulu Al-Quran itu, ya karena Rasulullah, kenapa dibaca saja kalimat hadisnya itu? Karena disampaikan kepada orang Arab. Kalau kita yang bukan berbahasa Arab, ya dibaca juga maknanya. Kemudian diresapi, diambil ibrahnya, pelajarannya. Satu lagi hadisnya, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu, ya, fi ma bainahu adha'a lahu baina al-jum'atain. Begitu ya kan? Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Nah, ini di malam Jumat, kalau tadi umum hari Jumat. Di malam Jumat maka Allah akan berikan cahayanya di antara 2 Jumat. Nah, 2 Jumat kita. Jumat ini saya baca, Jumat ke depan sampai Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jalan kita itu diberikan cahaya. Kira-kira kalau kita baca aja surah Al-Kahfi, jalan kita bercahaya enggak? Secara yang gaib bercahaya. Tetapi cahaya di situ juga maksudnya petunjuk. Kenapa? Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada pembelajaran dasar-dasar kehidupan sehari-hari. Yang ringan-ringan, yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Maka dia butuh petunjuk. Dan petunjuknya itu bisa dia dapatkan dari suratul Kahfi. Ya, kita ambil langsung dari awal surah Al-Kahfi. Kata Rasulullah, man hafaza asyara min awail surat Al-Kahfi. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dibebaskan daripada fitnah Dajjal. Ya, kira-kira kalau kita hafal, ya, ketika Dajjal turun, kita sudah 3 tahun, kita sudah 1 tahun kekeringan, tidak ada hujan, bumi tidak menumbuhkan tumbuhan, kita lapar. Datang Dajjal, dia sulap gunung Rocky Mountain. Jadi Jadi burrito. Ya, sementara kita kelaparan. Apa nggak berebut kita? Ya. Tapi kalau yang sudah baca hafal, dia pahami makna surah Al-Kahfi, ya, dia nggak akan tergoda dengan fitnah Dajjal. Karena dia dijadikan Allah sebagai fitnah untuk umat akhir zaman. Ya. Nanti dia katakan, langit turunkan hujan, langit menurunkan hujan, sungai, ya, Niagara beku, musim panas sekali, beku bisa Niagara. Gimana coba? Beku. Ya. Bahkan diceritakan ada seorang pemuda, ya, yang ditunjukkan kepadanya kehebatan Dajjal, dia lari dia sekencang-kencang, dikejar sama pasukan Dajjal, Ya, setelah dikejar, dicincang-cincang, dia habis. Dicincang kayak daging mau dibuat bakso. Apa katanya? Terus dijadikan dia lagi manusia yang sempurna. Sekarang kau mau mengakui nggak bahwasanya aku Tuhanmu? Ya, sesungguhnya kelakuanmu semakin meyakinkanku bahwasanya engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Karena inilah pemuda sudah paham dia dengan fitnah-fitnah Dajjal. Jadi maksud daripada surah Al-Kahfi yang pertama adalah ingat, ya, bahwasanya nanti suatu masa anak cucu kalian akan mendapatkan yang namanya fitnah Dajjal. Maka ajarkan kepada mereka ketauhidan. 10 ayat di awal surah Al-Kahfi itu adalah dasar-dasar tentang tauhid. Ya. Apa katanya? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kita disuruh bersyukur, memuji Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Bayangkan hidup kita ini, Pak, kalau nggak ada Al-Quran, coba. Saya ambil contoh yang paling masuk di akal, bisa diterima semua orang. Bani Israel, ketika mereka melewati sebuah kampung, setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa, mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri, tongkat itu dipukulkan, Laut Merah terbelah.
Kemudian setelah mereka selamat, dipukulkan lagi, Laut Merah tertutup, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dihanyutkan, dimatikan. Tidak sampai seminggu setelah itu, lewat di sebuah kampung, orang kampung itu menyembah berhala. Apa katanya kepada Musa? Wahai Musa, tolonglah buatkan kami ya patung seperti yang disembah orang kampung tadi yang kita lewati. Itu belum seminggu dia lihat Fir'aun itu mati, dia puluhan tahun disiksa, kemudian dia juga dikejar-kejar, kemudian Musa dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, kuasa Allah itu membelah lautan. Ya, itu tidak dijadikan pelajaran, baru seminggu udah bisa kafir. Kira-kira kita kalau saja baru melihat karomah seorang wali, ya kita makin cinta kepada dia. Kita mungkin makin senang dekatin dia supaya dapat karomahnya orang soleh. Kan begitu kan? Tapi Bani Israel enggak. Baru seminggu. Ya, gimana kalau generasi kedua? Gimana kalau generasi ketiga? Gimana kalau generasi sekarang yang Tauratnya itu udah diubah-ubah? Tapi umat Islam enggak dibiarkan Allah seperti itu loh. Tanda sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Nih, apa yang kami beri kepada Muhammad, kami beri kepada kalian umat akhir zaman. Mau enggak kalian belajar dari Al-Quran? Ustadz datang jauh-jauh dari Jakarta. Mau enggak kalian belajar Quran sama dia? Ya, atau mau jadi Bani Israel? Ya, setahun aja dia beriman. Kan begitu. Bani Israel. Kita nggak bisa begitu. Kita ada Al-Quran. Mereka nggak ada pegangan. Maka satu generasi setelah itu, apa yang mereka lakukan? Malah menjilat dengan bangsa Amalek. Beberapa generasi setelah itu melanggar perjanjian hari Sabtu, dihukum jadi kera. Pada zaman Nabi Isa, mereka menjadi penjilat koruptor untuk bangsa Romawi. Karena nggak ada Al-Quran. Karena nggak ada, kitabnya nggak ada. Ini ada di kita ini. Nah, apa yang diajarkan Allah? Memujinya, bersyukur. Jadi kita nggak akan tersesat terlalu jauh. Dan anak-anak kita juga bisa kita kekang. Karena dia punya Al-Quran. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran seolah-olah dia diturunkan kepadamu. Pak Ferry baca Al-Quran. Anggap itu, teguran itu untuk diri kita. Anggap bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada saya. Boleh. Boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat isinya tentang ketauhidan. Ya, supaya menjaga anak-anak kita daripada ya yang namanya nanti fitnatud dajjal. Kemudian yang paling fenomenal adalah diambil nama surah itu daripada nama kejadian. Kita tahu Al-Kahfi adalah artinya, apa arti Al-Kahfi? Mall. Wah, gua kok mall pula. Mall itu aswa namanya. Masa mall? Ini keingat ini terus nih, Fresco terus ya. Jadi, diambil nama surahnya. Karena apa? Karena menghargai 7 pemuda. Mau mengingatkan tentang 7 pemuda yang Allah selamatkan mereka. Yang Allah berikan mereka sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Ditidurkan selama 309 tahun. Ya. Nah, itulah orang-orang yang meninggalkan negerinya untuk menyelamatkan akidahnya. Siapa pertama sekali yang dibidik daripada awal surah Al-Kahfi? Siapa yang pertama sekali dibidik? Orang tua atau anak muda? Anak muda is awal fityatu ilal kahfi. Ya. Ketika para pemuda itu berlindung kepada di dalam gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, katanya ya Allah, datangkanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan sempurnakanlah bagi kami dari urusan kami ini banyak mendapatkan petunjuk. Nah, setelah kita memperkuat akidah kita, maka masuklah kita langsung kepada generasi kita. Generasi ini, kalau dia dalam hukum dunia, itu namanya menjadi
penyambung cita-cita kita. Cita-cita itu sebenarnya apa? Keinginan untuk memberikan sesuatu yang berlebih, bukan untuk sendiri, bukan untuk keluarga, tetapi untuk umat. Ya, itu cita-cita dalam Islam. Jadi kalau generasi itu condong kepada dunia. Tapi kalau untuk akhirat, sebenarnya anak kita ini adalah investasi. Ya. Investasi kita itu bukan kripto, demi Allah. Bukan apalagi namanya persahaman. Ya, di sini kan dana pensiun dimasukkan lagi, dijadikan saham. Kadang masuk juga ke dana kasino. Kadang masuk juga entah ke pabrik miras. Tapi mungkin bisa dipilih. Ya. Kalau minta kita pilih, diinvestasikan kepada usaha-usaha yang halal. Ya. Itu bentuk kehati-hatian kita. Ya. Investasi kita apa? Anak itulah investasi kita. Selain anak apa? Amal jariah. Nah, dulu dia menubuhkan suatu pengajian. Nah, dulu dia membangun sebuah kebiasaan baik. Dia bangun sekolah di Kanada. Dia bangun yang namanya kindergarten. Dia bangun high school. Ya, Islamic school. Ya, itu juga menjadi investasi akhirat. Nah, sekarang ini yang diingatkan dari surah Al-Kahfi adalah pemuda dulu. Sekarang di mana pemuda kita? Di mana pemuda kita yang di barat? Ya, apakah dia bersama kita mengikuti agama nenek moyangnya, mengikuti agama Rasulullah, atau mengikuti agamanya orang modern? Nah, ini pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Hikmah yang awal yaitu perhatikan anak muda kita, perhatikan rumah kita. Ya. Sampai nanti diceritakan tentang pemuda-pemuda Al-Kahfi. Kira-kira apa sih hikmahnya diceritakan pemuda Al-Kahfi yang hidup? Yang tidur 309 tahun itu. Kalau kira-kira pada zaman modern ini relevansinya apa? Coba saya tanya. 309 tahun, 7 pemuda yang melarikan diri dari kampungnya, dari rajanya untuk menyelamatkan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau direlevansikan apa? Kan nggak akan mungkin lagi Allah berikan. Ya, misalkan Pak Agus ini lari dari Toronto untuk menyelamatkan akidahnya misalkan. Ya, sampai di apa sana di Windsor, terus Allah tidurkan 309 tahun. Nggak akan ada lagi. Terus hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Allah ceritakan. Pasti ada hikmah. Sama seperti kita kaji kemarin, ngapain Allah ngasih tahu tentang kelebihan Nabi Khidir? Nggak ada lagi orang seperti Nabi Khidir yang diberikan 3 rahasia daripada catatan Lauhil Mahfuz. Ada di antara kita yang tahu catatan Lauhil Mahfuz? Nggak ada. Diceritakan, pasti ada hikmahnya. Hikmah yang pertama, direlevansikan kepada diri kita, pemuda kita yang sekarang, adalah fitnah kemewahan. Fitnah hidup yang berlebihan. Di atasnya lagi udah fitnah hedonism. Ya, di atasnya lagi, nauzubillah, udah fitnah menyembah berhala gaya baru. Berhala orang-orang modernis apa? Materi. Jadi suatu saat nanti, ya, anak-anak manusia itu akan, orang-orang Arab saja kata Rasulullah, Jazirah Arab itu nanti akan meninggalkan Allah, menyembah berhala. Apakah benar berhala nanti ada lagi di Jazirah Arab? Bukan berhalanya. Berhala itu kan materi. Tapi kan dia bisa aja berganti rupa. Bisa jadi diganti dengan apa? Dengan apa ya? Ya, kalau ibu-ibu tas branded. Berjuang dia, kuat tenaga harus dapat. Tinggal sholat, tinggal ini, ambil lemburan. Pokoknya bulan ini harus dapat. Apalagi sekarang anak-anak kita yang disembah kosmetik, style, baju, fashion, apalagi, ya, semua. Bukan kalau dulu kan orangnya nyembah Lata, Uzza, Hubal, Baal, itu nggak akan terjadi lagi.
Sekarang yang di apa? Saya mau belajar yang giat, dapat kampus yang terbaik, kemudian lulus dengan nilai yang tinggi, kerja di perusahaan asing, gaji besar, hidup enak. Kira-kira tuannya Allah nggak lagi itu. Secara lahir dia masih menyembah Allah, tetapi secara zahir tujuannya sudah kepada dunia. Hati sudah penuh diliputi dengan kecintaan terhadap dunia. Wah, kalau kita ngaji tasawuf semua kena. Saya pun kena. Kenapa? Karena sepatu saya masih berkilat-kilat dilihat. Kena juga saya. Makanya saya nggak pernah bawa tasawuf dari barat ke timur, saya nggak bawa. Karena dilihat, alah tas dia pun begitu katanya. Ya kan? Apalagi Pak Indra tahu banget lah dia, saya cuman foto sana foto sini gitu. Jadi ya, Al-Kahfi ini mengingatkan bahwa jagalah pemuda kalian, ya. Nanti mereka itu suatu saat akan kembali kepada penyembahan terhadap berhala, materi itu di atas segala-galanya. Ya, itu yang mengerikan itu. Nanti kita ada pembahasan itu khusus ya pada kajian yang lain. Sekarang kita habiskan dulu Al-Kahfi. Relevansinya apa dengan kehidupan sekarang? Itu tadi fitnah kemewahan. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat. Enggak. Tanda-tanda umat akhir zaman itu adalah mereka itu makannya banyak. Bahkan kata Rasulullah, belum selesai satu makanan, sudah datang makanan yang lain. Nah, apa itu? Zaman sekarang kan? Pertama apa? Ada appetizer. Belum habis appetizer, ya. Kalau Dono dulu kan, dia minta appetizer aja. Waktu datang ke restoran. Kenapa? Appetizernya sup. Dan sup itu gratis. Kalau gitu kita pesan supnya aja. 3 kali makan, habis kenyang makan sup, pergi mereka. Ya, habis appetizer, main course. Ya kan, menunya, main menunya. Ya, belum selesai menu, sudah datang minumnya, sudah datang dessertnya, manisannya, cake-nya. Ya. Ini bentuk-bentuk umat akhir zaman. Ya, bukanlah kita di akhir kali, masih ada waktu sebenarnya. Ya, sederhanalah. Kecuali kalau di rumahnya itu ada ustadz, baru boleh dia pakai 3 tadi. Kalau lagi nggak ada ustadz, ya pakai main menu aja lah. Nggak usah dikasih dessert ya. Ya kan begitu kan Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim ketika datang kepada tamu, dia nyembeli sapi, anak sapi di malam hari. Nah, jangan sampai kalau ada datang tamu buat telur ceplok. Ya, kita nggak mengikut kepada sunnah Nabi Ibrahim. Jangan. Kasihlah tamu itu yang terbaik. Ini sekaligus saya promosi. Enggak ya, semuanya untuk supaya jangan terlalu ngantuk ya. Relevansinya adalah kesederhanaan. Karena apa? Karena mereka ini adalah anak-anak pejabat teras istana. Mereka orang tuanya itu adalah menteri-menteri. Mereka mendapatkan fasilitas yang mewah. Ya. Maka sama seperti anak muda kita sekarang. Anak muda kita sekarang apalagi yang sekere-kerenya anak muda di Indonesia pasti dia punya HP. Paling tidak harganya 1.500.000 atau 2 juta. Ya. Paling tidak bajunya itu berganti-ganti. Ya. Itu udah paling sederhana itu anak muda di Indonesia. Apalagi yang di sini, Masya Allah, fasilitasnya. Dikasih orang tua segala macam. Ya. Ada yang diberikan mobil lagi misalkan ya. Bawa mobil sendiri masih kecil. Misalkan begitu. Jadi ya, jangan sampai seolah-olah Al-Kahfi ini mengatakan kepada kita, ini mereka anak-anak orang kaya juga loh. Punya MacBook, ya, punya iPhone 13 Pro atau segala macam bla bla bla. Ya, mereka punya Tesla juga. Ya, mereka punya tunggangan yang bagus. Mereka mungkin ada juga vacationnya, ada juga dia liburan naik trailnya ada. Tapi mereka bisa loh, ya. Ketika itu sudah menyentuh kepada ranah ketauhidan, mereka bisa tinggalkan kemewahan. Dan itulah sebagai orang tua kita harus bisa menjawab itu.
Kira-kira anak saya ini ketika itu terkait dengan ketauhidannya, dia bisa nggak tinggalkan kemewahan ini? Kalau dia bisa, udah. Itu dia jadi orang tua sudah menang kemana-mana. Ya, walaupun mungkin tabungannya sedikit. Ya, walaupun mungkin ya kendaraannya biasa-biasa aja. Tapi ketika dia cabut itu, karena ketika orang-orang atasannya ataupun orang di lingkungannya cabut fasilitas, dia tidak bersedih. Malahan semakin kuat tauhid di dalam hatinya. Nah, itulah maksud diceritakan Al-Kahfi ini. Maksud yang kecil saja itu baru. Ya. Jadi jangan salahkan, udah nggak ada relevansinya, nggak ada lagi orang tidur 309 tahun. Ya, tidur 2 jam habis subuh saja udah kelentang-kelentung bunyi dapur dibuat istri itu gimana? Apalagi tidurnya 1 harian. Ya kan? Udah kayaknya kita itu udah tidur 2 minggu gitu. Kalau tidur setelah subuh itu lewat gitu ya. Hari Minggu padahal. Ya, segala-segalanya itu kayaknya jatuh. Kok kayaknya ribut banget di dapur. Iya, apa dipegang jatuh, apa dipegang jatuh katanya. Dia bilang, itulah Allah, alasan aja itu. Padahal kita masih nyenyak tidur ya mungkin. Jadi ada relevansinya ya. Sama, pemuda kita sekarang juga hidupnya mewah. Tapi kita harus yakinkan apakah mereka sanggup meninggalkan kemewahan itu kalau untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling mendasar yang dalam kehidupan sehari-hari adalah kisah 2 pemuda pada ayat 32 itu, wadrib lahum masalan rajulaini, tentang 2 pemuda lagi nih, orang tua nanti dulu. Ya, karena orang tua ini kan suka berantem. Orang tua ini hatinya keras, ya pantang tegores, ya kan? Orang tua juga istilahnya itu dakwahnya itu repot. Kita harus message dulu, bisa nggak jumpa, datang ke rumahnya, bawa oleh-oleh dulu, baru sampaikan diplomasi. Kalau anak muda kan nggak, kumpul kalian di lapangan. Nah, mau nyembah Allah nggak? Mau masuk surga nggak? Nah, di belakang kita ada musuh, kata Rasulullah. Kalau aku katakan ada musuh yang mau menyerang Makkah, kira-kira kalian percaya nggak? Ya percaya. Nah, sungguhnya aku adalah Nabiullah dan aku mengajak kalian untuk menyembah kepada Allah. Yang orang tua pada memaki, kemudian berkata kasar, termasuk paman Rasulullah Abu Lahab. Tapi yang pemuda-pemuda, yang budak-budak mulai terbuka, ya, mulai terbuka. Dakwah yang kedua, sudah banyak pemuda yang masuk, ya. Banyak pemuda. Ini makanya Al-Quran ini di Al-Kahfi difokuskan dulu sama anak muda. 2 pemuda, yang satu kafir, yang satu beriman, sama-sama punya kebun, ya. Bayangkan di tengahnya anggur, pagarnya itu kurma. Istilahnya kalau untuk dia mau cari uang pupuk, ya, dari pagar aja dia itu udah beruntung. Udah selesai pupuk, udah selesai upah pekerja. Jadi yang dari kebun anggur itu pure untuk disimpan. Ya, dimasukkan ke dalam rekening bank langsung. Ya. Tapi yang satu kan mengatakan ini kan akibat usahaku. Aku dulu rajin belajar, ikut les segala macam. Aku belajar kalkulus, ya. Aku belajar apa namanya kuantum apa gitu segala macam. Sehingga aku cerdas, pintar, tamat, bisa kerja di perusahaan internasional, gaji besar. Ya sah-sah saja dong aku jaga hartaku. Ya, aku nggak kasih kanan, nggak kasih kiri. Ya, aku ganti mobil setiap 2 tahun, 3 tahun sekali, memperbesar rumah. Ya, liburan di winter break, summer. Sah-sah saja. Inilah perjuanganku dulu. Itu kan kata yang siapa? Yang kafir. Begitulah sebenarnya kacamata Al-Quran melihat orang yang selalu sibuk dengan diri dan keturunannya. Seolah-olah dia mengatakan ini adalah hasil jeripayah. Ya. Kalau orang Arab Saudi itu, Bu, zakat harta itu, ya orang Saudi, orang Mesir, pengusaha-pengusaha itu, ya, itu dia menganggap itu seperti
sesuatu yang tidak perlu dipusingkan gitu. Misalkan hartanya ada 5 billion misalkan, yang punya Vodafone gitu, atau yang punya Itisalat di Saudi. Berapa zakatnya itu? 2,5%. Kita letakkanlah 2 miliar US dollar. Itu bukan sesuatu yang memusingkan dia. Ya. Yang dia pikirkan adalah yang di luar zakat itu. Sodakohnya mingguannya berapa? Kadang-kadang lebih besar lagi sedekah dari zakat. Kalau zakat itu ya udah sesuatu ya kotoran ya diambillah. Kalau harta kita mau berkah, ambil. Yang dia pikirkan itu adalah sedekah. Nah, begitulah Al-Quran melalui surah Al-Kahfi mengajak kita untuk memandang dunia itu dengan kacamata dunia. Kira-kira ya, ini beberapa profesional di sini. Kira-kira kalau Allah berkehendak bisa nggak digantikan? Petani yang di Bogor, ya Allah tentukan dia sebenarnya yang di perusahaan internasional itu, sementara kita ditakdirkan untuk bertani di sini. Kira-kira Allah sanggup nggak? Sanggup. Ya, kira-kira yang apa namanya? Yang Grab itu, GoFood, ya, ditakdirkan untuk dapat dia beasiswa S2 di University of Toronto. Mas ini yang jadi ininya. Jadi GrabFood-nya. Sanggup nggak Allah kira-kira? Sanggup. Tapi kenapa yang dipilih Mas ini? Karena bentuk husnuzan Allah kepada kita. Karena ketika dia diberikan harta, maka hartanya akan bermanfaat untuk orang lain. Kan begitu konsepnya Abu Bakar. Ya, datanglah Umar berlari-lari. Pada saat paceklik di Madinah banyak orang lapar, kemudian perang Uhud, katanya dengar Quraisy mau nyerang Madinah. Kata Rasulullah, kita ada 2 tantangan. Yang pertama paceklik, yang kedua kelaparan, yang kedua menyiapkan perang. Ya, kalau kita siapkan perut, maka kita akan mati dibunuh. Nah, kita sekarang persiapkan untuk jesh, ya, persiapkan untuk tentara fisabilillah. Kalau perut tahan dikit, kalau bisa makan sehari sekali. Datanglah Umar dengan gagahnya. Pada kesempatan kali ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkan infakku. Dia bawa setengah hartanya. Ternyata di depan sudah ada Abu Bakar. Dia dengar pelan-pelan, ya, sedang berdebat dengan Rasulullah. Katanya saya mau serahin harta saya semua untuk persiapan perang Uhud. Kata Rasulullah jangan. Sepertiganya aja, nggak bisa ya Rasulullah. Semuanya. Nggak bisa ya Umar. Nggak bisa ya Abu Bakar. 2/3. Kasihanilah dirimu dan keluarga. Nggak bisa ya Rasul. Semuanya. Kalau begitu maaf kaita li ahli. Apa yang mau kau tinggalkan untuk keluargamu kalau semua kamu kasih kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata kata orang-orang, oh Ustaz nggak bisa dong bawa ceramah begitu kemari. Mana ada orang seperti Abu Bakar zaman sekarang. Ya. Ternyata setelah diteliti penyebab hadis itu, sejarah Abu Bakar, rupanya anak-anak yang dia tinggalkan ini adalah anak-anak yang berilmu. Asma mempunyai kepandaian menganyam tikar dan juga pandai membuat parfum. Dia impor bunga-bunga dari Persia. Dia buat parfum, dia jual. Ya, ayahnya kasih harta ke persiapan perang. Dalam waktu 2 hari dia sudah bisa mengumpulkan harta. Abdurrahman, dia punya keahlian juga. Dia punya keahlian menjadi penggembala. Kemudian dia juga tahu kualitas susu yang bisa dibuat jadi keju atau apa. Cara-cara Persia itu sudah ada di dalam akalnya. Disekolahkan oleh ayahnya. Ada sekolahnya, dikirim ke sana. Jadi dia tinggalkan ilmu. Maka kadang-kadang kita orang Indonesia nih ya, dari mulai anak lahir sampai kita mati, kerjaan kita mempersiapkan anak nggak habis-habis. Dari mulai dia masuk sekolah, ya, kemudian dia masuk kuliah. Sudah masuk kuliah, sudah dikasih ilmu, bagus nilainya. Masih kita berhasrat. Enggak, dia harus menggantikan posisiku di kantor. Mulailah datang menghadap atasan, Pak, kira-kira bisa enggak untuk anak saya tempat kursi satu? Iyalah, orang itu ngasih Fortuner. Kira-kira gimana itu? Oke Pak, saya ngasih inilah BMW.
Gara-gara anak kita bermaksiat kepada Allah. Anak mau nikah, kita yang sibuk nyiapkan uangnya, ya. Cucu pun kadang kita yang mengurus lagi, anak pergi kerja, ya. Kemudian takut berantem anak-anak, dihibah-hibahkan harta seolah-olah tidak ridho dengan ketentuan hukum waris Allah. Ya, tidak ridho dengan ketentuan hukum waris Allah. Ya, sampai mati nggak pernah berwakaf. Nanti kembali kepada Allah membawa berbundel-bundel laporan. Tangan sudah nggak sanggup lagi bawa laporan. Ya, diikat di leher sepanjang kain selayar pengantin Eropa. Bundelan laporan itu dibawa-bawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, ini orang nggak pernah berwakaf ini. Ini pasti sibuk ngurusin anak terus ini. Apa dia nggak pernah diceritain sama ustadznya tentang Abu Bakar ini?" Ya, sehingga dia bawa semua pertanggungjawaban ke hadapan Allah. Nah, jadi nggak bisa kita. Ya, kita hidup jangan mempersiapkan anak saja. Anak sudah dikasih ilmu sudah cukup. Sudah dikuliahkan. Kemudian dia sudah dikasih sertifikat. Nah, ambil sertifikat ini. Buat apa? Buat apa ya? Lah segala macam lah. Nah, ambil sertifikat udah cukup ya nak. Ini harta bapak yang ada. Bapak mau sumbangin untuk buat pesantren, buat masjid. Jadi bekal ayah ada nanti. Kalau kalian carilah sendiri. Sudah dibesarkan, sudah disekolahkan, ya carilah. Jangan ganggu harta yang ada. Untuk warisan ada, ya. Tapi sebagiannya untuk wakaf. Begitu. Jadi tentang dua pemuda tadi yang mengatakan ini karena usahaku, ya itu alamat. Ya kalau orang mukmin berpikir seperti itu alamat harta nggak akan bermanfaat untuk orang. Nggak akan bermanfaat untuk umat. Ya paling sekedar hanya zakat. Ngeluarin kotorannya aja. Semua orang berzakat. Tukang becak pun kalau dia simpan 90 gram emas, berzakat dia. Terus apa bedanya kita yang kuliah tinggi, gaji ya puluhan juta, kalau hanya mengharapkan dari zakat? Ya, semua orang berzakat. Ya. Nah, jadi di sini dasar benar ini. Hei, anak-anak Adam, umatnya Nabi Muhammad, beginilah sebenarnya. Ini ada dua orang punya harta, ya. Jangankan main kebunnya itu, pagarnya aja itu aja berbuah kurma. Di tengahnya sungai lagi. Tapi yang satu bilang ini kepintarannya, yang satu bilang enggak, ini karunia Allah. Ya, bisa saja Allah takdirkan yang bantu kita itu jadi pemilik kebun, sementara kita jadi pekerja. Bisa aja. Ya, begitulah seharusnya kita memandang. Ya Allah, syukur alhamdulillah ketika Engkau berikan kepercayaanku untuk menerima harta dunia, maka aku ingin hartaku ini bermanfaat untuk umat. Begitu. Ya. Makanya kalau kita lihat memang ya, bukan hanya di apa ya. Saya juga nggak ada ilmu ya. Bukan hanya di misalkan di North Amerika ya, kita pengenlah dengar gitu. Ada seorang pengusaha, ya, 10 pengusaha bergabungkan hartanya, beli masjid di Amsterdam, di Nederland, buat gitu. Ya, jarang. Tapi kalau karena sudah menganggap bahwasanya banyak yang harus dipersiapkan, anakku, nanti juga sahamnya lagi, nanti dipersiapkan cucunya. Maka di kita itu ada istilah 7 turunan. Kayak gitu 7 turunan. Kalau dalam Arab nggak pernah saya dengar. Ya, dalam berbahasa Arab pun nggak pernah. Karena apa? Karena memang mereka menganggap ya, kamu udah cukup saya sekolahkan. Ya, kalaupun ada itu warisan, itu mungkin yang tidak sempat aku bagi-bagikan kepada umat. Nggak sampai ajalnya itu. Itulah tersisa bagi-bagi warisan. Ya. Kalau untuk kehidupan masing-masing cari. Ya. Orang Arab itu anak nikah orang kaya, rumah pun nggak dibelikan. Ya. Dari mana disekolahkan? Di Eropa. Udah tahu cari kehidupan sih, udah silahkan.
Ya. Jangan ganggu ayah mau beramal. Begitu. Modelnya Abu Bakar. Kalau nggak model Abu Bakar, model Umar ibn Khattab. Tinggalin setengah harta. Masih ada rasa kasih sayangnya terhadap anak dan istrinya. Seperti itu. Jadi sebenarnya gampang aja sih. Makanya itu kita diminta untuk baca surah Al-Kahfi itu. Supaya kacamata kita yang dunia tadi langsung berubah. Oh, seperti ini ternyata. Memang bisa sajalah Allah kasih dia sebagai orang yang hebat dan aku sebagai orang lemah. Pasti ada alasan Allah pilih aku. Ya, ada alasan Allah pilih aku untuk bergaji lebih. Ya, mungkin dari tanganku inilah nanti harta itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan pernah menganggap ya semua itu adalah karena usaha kita. Tapi adalah karena karunia Allah. Raja yang paling kaya di atas dunia, Raja Sulaiman, apa katanya? Ketika dia diberikan ujian, ya, haza min fadli rabbi. Inilah karunia Tuanku. Aku jadi raja, bisa ngomong dengan burung, punya kendaraan angin, itu semua karunia Allah. Liyabluwani, untuk mengujiku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku nanti menjadi hamba yang bersyukur atau malah jadi hamba yang kufur. Kira-kira dengan penghasilan sebesar ini, ya, kita menganggap diri kita disayang atau diuji? Anggap diri kita diuji. Nah, apakah aku hamba yang termasuk bersyukur, ya, atau hanya sibuk beribadah di Ramadan saja? Nah, kan begitu. Apakah menjadi pemurah di Ramadan saja? Itu kita ukur ya masing-masing daripada ayat ini. Mungkin yang terakhir ini juga masih pemuda, ya, yaitu tentang perjalanan menuntut ilmu. Sebelum itu diingatkan benar-benar di sini ya. Saya baca ayat ke-28 sebelum menutup. Ya, ini peringatan Allah setelah mengisahkan dua pemuda tadi. Yang satu memiliki kebun, yang satu memiliki kebun sama penghasilannya, tapi yang satu mengatakan ini usahaku, kepintaranku, ketekunanku, dan yang lain mengatakan bahwasanya ini adalah karunia Allah, ya, dan ada hak orang lain di dalam karunia tersebut. Allah mempercayakan karunia itu kepadaku supaya aku bisa menyalurkannya kepada orang lain. Apa kata di dalam ayat 28? Ya, ini ingat, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Sabarlah, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah pada waktu petang, pada waktu pagi dan petang. Ya. Kita disuruh bersabar, ikut bersama orang-orang yang menyeru Allah. Kira-kira orang yang menyeru Allah ini dia lebih suka kemana? Lebih suka ke superstore atau suka ke masjid? Nah, ikut. Kira-kira orang yang menyeru Allah ini, ya, lebih suka dia ngumpul di restoran atau ngumpul di pesantren atau madrasah? Maka ikut. Ya, saya hanya mengarahkan. Nah, kemudian apa? Mereka itu siapa yang berzikir pada pagi dan petang itu karena mengharapkan karunia Allah, ridha Allah. Wala ta'du ainaka anhum. Janganlah engkau palingkan mata kamu dari orang-orang yang menyembah Allah ini. Karena apa? Karena turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kalian tinggalkan orang yang menyeru Allah. Jangan musuhi orang yang menyeru Allah. Ya, jangan sebarkan kebencian kepada orang yang menyeru Allah. Ya. Kenapa? Hanya karena apa? Karena mengharapkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Perhiasan dunia ini kan macam-macam. Ya, ada dia bentuknya macam-macam lah. Ya. Hanya karena keinginan kita terhadap nafsu dunia, kita musuhi orang-orang yang beriman, kita musuhi orang-orang yang menyuruh Allah pada waktu pagi dan petang. Nauzubillah ya. Nah, itulah dia. Kemudian yang terakhir, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Diingatkan oleh Allah di ayat 46. Dasar juga dalam kehidupan. Harta, anak itu perhiasan kehidupan dunia. Tapi ada yang bisa bermanfaat. Yang bisa kita bawa ke alam barzah kita ada wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika
Tapi yang amal-amal saleh yang kita tinggalkan itu lebih baik di sisi Allah sebagai pahala dan kebaikan, ya, untuk menjadi harapan. Nah, ingat ya Bu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Ya, berapapun uangnya, berapapun banyak anaknya, ya, itu tidak menjadi ukuran keridhaan Allah. Yang menjadi ukuran keridhaan Allah adalah yang wal baqiyatus salihat, yang paling banyak meninggalkan amal saleh. Barakallahu li wa lakum. Al-afu minkum. Saya kerahkan kembali kepada Bapak moderator kita. Baik, syukran kathiran ya Ustadz atas targhib motivasinya terkait dengan membaca surah Al-Kahfi sebagai pemberi cahaya. Nah, jadi saya teringat cerita dari Gus Baha ini, Ustaz. Jadi ada sekelompok guru katanya bertanya kepada Ustaz, "Wahai Ustaz, apa hukumnya memberikan kunci jawaban ujian nasional kepada para siswa?" Nah, terus ada yang nyelotok, jelas nggak boleh itu, haram itu kan memberikan kunci jawaban. Ada lagi yang nyahut, loh bagaimana dengan para ustadz yang memberikan kunci jawaban kehidupan di akhirat kelak katanya. Nah, jadi ini cerita cerita. Jadi yang hanya boleh itu hanya ustadz yang memberikan kunci jawaban kehidupan di akhirat, sedangkan yang lain itu dapat. Oke. Apalagi polisi ya. Nah, baik Bapak Ibu para jamaah yang ingin bertanya, kami masih ada waktu kesempatan. Apakah ada pertanyaan di 23. Dari yang lokal, silakan. Dari Pak Agus dulu. Ya, Pak Agus dulu. Mau tanya, anak-anak zaman sekarang kan suka main TikTok. Apakah itu haram atau gimana? Kalau kita kasih tahu, enggak, katanya suka bohong gitu, suka bohong, nggak bawa dia itu main TikTok. Bukan yang aneh-aneh, cuma gini-gini. Apakah itu dosa atau gimana gitu? Iya. Kumpul dulu. Oke, tentang TikTok. Wah, ini generasi milenial banget. Ya, Ibu, silakan. Juga nggak punya Instagram dan punya nggak punya Facebook. Ya Allah. Bisa jadi pemuda kah? Pemuda itu kan melarikan diri karena melarikan diri dari kekejaman raja pada saat itu yang mereka disuruh menyembah berhala ya. Apakah hikmah pemuda tersebut pada saat fitnah tersebut terjadi, apakah hikmahnya mereka lari di guide sama Allah, lari bersembunyi ke gua gitu loh. Apa hikmah dari kejadian itu mereka lari bersembunyi ke dalam gua pada saat ada kekejaman, disuruh mereka melakukan yang dilarang Allah gitu. Yang lain sih. Nah, ini udah dari Ibu, dari Bapak. Ini Ustadz kita ini kan dari Yordan. Bisa nggak ceritain sedikit cerita guanya itu kayak apa gitu? Oke. Ya, bentuknya lonjong atau pintunya kecil atau bagaimana ceritanya? Itu aja. Ya, terima kasih. Ada 3 pertanyaan, Ustaz. Pertama tentang fenomena TikTok. Kedua, hikmah pemuda melarikan diri tadi, gimana hikmahnya? Terus cerita tentang gua di Jordan itu seperti apa? Oh iya, Bismillah. Yang pertama, apakah TikTok itu haram? Ya, banyak juga ada ini anak-anak muda yang menjelaskan tentang rukun salat, terus tentang amalan pada waktu tahajud, doa-doanya menggunakan TikTok. Ada juga. Tapi yang kita lihat dari manfaat itu hanya 0,0 berapa persen daripada yang mudaratnya. Ya, kalau menurut ulama kontemporer, TikTok itu termasuk musibah. Karena dia benar-benar merusaknya itu pada anak-anak perempuan kita. Maka kata Rasulullah SAW, ya, yang paling banyak nanti menyambut fitnah Dajjal itu adalah perempuan. Ya, maka ikatlah anak perempuan kalian di rumah. Ikatlah istri-istri kalian nanti. Ikatlah ibu kalian di rumah. Kurung mereka di rumah. Ketika Dajjal itu keluar. Ini Dajjal belum keluar. Tapi kelakuan, ya Allah. Saya kalau sudah lewat di gang saya itu, anak saya itu nyaris nggak pernah keluar di rumah. Karena sudah di luar itu, kelas 2 SD itu udah goyangnya maju mundur itu beberapa detik itu.
Rupanya di depannya ada HP. Dulu saya nggak paham kenapa anak-anak. Semenjak saya dengar ada TikTok itu, oh itu ternyata. Ya, parah. Dari anak kecil itu dirusak. Sampai orang tua kan. Itu ada ibu-ibu pakai jilbab panjang dari Papua itu. Yang goyangannya sporadis itu. Aduh, mengerikan. Itu musibah TikTok itu ya. Jadi kalau ada pernah pada suatu rapat ya, Majelis Ulama Indonesia ya di Jakarta Selatan, dia bilang untuk bagian komunikasi tolong ditingkatkan lagi tuh syiarnya melalui media sosial. Dia tulis itu Facebook, Twitter, dan TikTok. Saya langsung angkat tangan. Janganlah sampai kita MUI ini malah mempromosikan TikTok. Saya bilang. Hilang marwah diri kita. Karena kalau orang sudah pakai TikTok, itu walaupun dia kontennya baik-baik, orang udah langsung berpikir bahwasanya negatif. Ya, udah seperti hilang harga diri. Ya, memang dahsyat itu fitnah daripada TikTok itu. Ya, aduh, saya aja nggak sampai kepikiran seperti itu. Macam-macam goyangan ada di TikTok itu. Ya. Itu dia pertama hai-hai begini dulu. Ya, lama-lama dia baru dia angkat ininya ketiaknya. Ya, lama-lama udah goyangan pinggul. Dan itu diulang-ulang kan. Lama-lama supaya banyak lagi yang follow, banyak lagi yang ikut. Kata Agim kemarin kan sekarang ini yang banyak rusak itu. Rusak tauhidnya itu karena apa? Karena memperjuangkan viewers, followers, pejuang konten namanya. Dibuat konten gila-gilaan. Padahal itu kalau ada suatu dosa yang diikuti oleh orang, maka dia sudah dapat namanya dosa jariyah. Dia mati, orang masih mengikuti model apa yang diajarkan dulu. Ya, itu dia dapat dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang membuat. Maka hati-hati buat konten. Ya. Hati-hati pamer video seksi-seksi itu. Aduh. Entah udah di mana-mana video kita itu di-share ribuan orang. Ya, kita mau masuk ke alam barzah, belum sempat kita menghapus dan segala macam. Aduh. Itulah yang dinamakan dosa jariyah. Ya. Kenapa dikatakan dosa jariyah? Kira-kira pada zaman Rasulullah itu ada nggak dosa jariyah? Nggak ada. Tapi kenapa hadis itu keluar? Dosa jariyah. Man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang menciptakan kebiasaan yang baik, kemudian kebiasaan itu diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala, ya, pahala yang melakukan. Ya, dia dapat pahala, yang melakukan dapat pahala tanpa mengurangi pahala si fulan ini. Sebaliknya barang siapa yang memberikan suatu kebiasaan buruk, kemudian kebiasaan itu dicontoh oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya. Itu nggak terjadi pada masa Rasulullah. Apa? Orang nggak ada kebiasaan buruk orang apa? Nggak ada. Nggak ada yang namanya dunia broadcast segala macam. Itu Rasulullah mengingatkan bahwasanya nanti akan ada suatu zaman hal ini akan berlaku. Ya, itulah. Hadis-hadis nubuat itu ternyata ada TikTok lah sekarang, ada apa lagi namanya, bingo, ada apa lagi namanya, macam-macam namanya itu ya, ada reels itu ya kan, itu semuanya akun untuk sebagian besar untuk berjoget-joget, menghilangkan marwah seorang perempuan, marwah seorang istri, kehormatan seorang ayah dari anak gadis. Tapi di Kanada ini nggak terlalu anak-anak kita itu ya. Di Indonesia itu yang parah. Parah banget ya Allah. Hampir rata lah semua anak-anak gadis itu pasti punya akun TikTok. Ya, itulah fitnah akhir zaman itu. Yang kedua, bagaimana hikmah Pemuda tadi melarikan diri. Oh, hikmah pemuda tadi melarikan diri, ya. Yang pertama adalah sebagai contoh kepada umat akhir zaman. Ya, kalian nggak usah merasa sok bahwasanya fitnah kami ini lebih berat loh Ustadz, ya. Kami ada PS5, kami ada Apple Tab, kami ada iPhone, ya. Kayaknya berat gitu ya. Dulu ya, sebelum Masehi lagi.
ya masih pada zaman yang sederhana sekali. Ya banyak juga pemuda kaya. Ya. Kalian pikir setiap anak pemuda kaya itu kafir kepada Allah? Enggak, ada ini 7 pemuda. Ya, lari mereka dari fasilitas itu. Sebabnya apa? Karena ingin menyembah Allah, menyelamatkan akidah mereka. Itu yang pertama. Ya, mengatakan kepada anak muda sekarang nggak usah sok-sokan. Ada yang lebih kaya dahulu dari kalian, tapi kalau yang namanya tauhid itu udah nancap, ya, apapun ceritanya dia selamatkan itu dulu. Ya, sekarang yang kedua, apa hikmahnya kita diceritakan tentang 7 pemuda Al-Kahfi? Banyak hikmahnya, Bu. Ya, hikmah kesehatan juga para dokter, ilmuwan barat belajar bagaimana matahari itu, bagaimana itu tulang itu ternyata membutuhkan vitamin. Dan ternyata vitamin itu dari matahari, kan? Kan di situ dijelaskan bagaimana kami masukkan cahaya matahari, kemudian kami bolak-balikkan dia ke kanan, ke kiri, supaya kulitnya tidak dimakan tanah, ya kan? Kemudian tulang-tulangnya tidak menjadi kaku, itu dari hikmah kesehatan. Banyak para ilmuwan ketika baca tentang ayat itu malah menyatakan bahwasanya mereka bersyahadat. Karena bagaimana mungkin Al-Quran bisa menyampaikan sesuatu tentang kesehatan di dunia yang pada saat itu belum maju tentang ilmu kesehatan. Ya, mereka berpikir. Hikmah yang kedua, ya selain tentang pemuda yang hebat, yang kaya, ya sebenarnya kita ini mau diarahkan Allah bahwasanya. Ibu Martin. Ya, ada di dalam ayat itu dikatakan ketika dia maju, ya, suaranya untuk meraih petunjuk itu, maka Allah tambahkan kemudahan kepadanya jalan, ya, untuk mendapatkan petunjuk itu. Begini, supaya lebih mudah. Anak-anak generasi di barat ini, gak usah lah di barat, di Indonesia aja. Orang tua saleh, tapi anak dulu mungkin masa muda orang tua, anak 1, anak 2 agak sibuk ngejar karir, anak nomor 1, anak nomor 2 jadi korban. Ya kan? Tapi nomor 3, nomor 4, nomor 5 soleha semua. Yang 2 kenapa? Itu dulu salah saya memang Ustaz. Kenapa Pak? Dulu memang masih sibuk-sibuknya itu, jadi agak-agak lepas mereka. Oke, no problem. Jadi kalau kata Dr. Aid Al-Qarni, anak-anak Muslim ini yang terbuai dengan kehidupan dunia, kehidupan mewah, kehidupan barat, ya itu ibaratkan besi berkarat, nggak boleh dibuang. Ya, kita perlu kerja ekstra untuk membersihkan karat tersebut. Nggak boleh dikasari. Ya, datangi dengan kelembutan. Yang pertama doa dia dilembutkan hatinya. Yang kedua orang tuanya mengupgrade ilmu. Ya, yang ketiga senantiasa mengusahakan untuk membuat kesempatan dengan anaknya untuk menebarkan ilmu tadi. Dia ada waktu untuk bercengkrama dengan anaknya untuk mengingatkan hal-hal yang urgent. Jadi anak-anak yang lepas itu, ya, jangan kita malah berputus asa. Ya ayyuhallazina amanu la taqnutu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Pak Ustaz, saya sudah nyerah. Ketiga-tiga anak saya sudah seperti meninggalkan Islam, tidak praktis lagi, sudah lama mereka tidak sholat, bulan Ramadan mereka tidak puasa, ya kan? Gak usah lah lagi Pak Ustadz, saya udah pasrah. Gak boleh kita putus asa. Nah, jadi sebenarnya dari surat Al-Kahfi tadi ada sebenarnya ayat yang menyatakan kalau kamu maju itu kepada Allah, Allah akan buka jalan yang lain untuk hal yang kamu inginkan. Ya, misalkan gini, datang dia pengajian, ya, itu kebaikan dia dari mendatangi pengajian, pahalanya itu, ya, bisa jadi Allah alirkan kepada anak yang tadi sudah mulai meninggalkan Islam, ya, tiba-tiba rindu dia sama uminya, minggu ini pulang dah ke rumah, terus diajak ayahnya, pulang, ayo sholat yuk, ikut dia sholat. Kadang begitu. Amal soleh kita itu kadang, ya, membukakan rahmat Allah untuk kepada apa yang kita inginkan. Ya. Kita lihat ada donasi kan, ada uang $5 nih di kantong. Kita sedekahkan.
Ternyata doa kita selama ini, ya, kayaknya aku sering kali udah melawan sama ayah ini, ya kan? Kayaknya malu juga, ini udah besar. Kan padahal dulu saya diajak ke masjid, ikut lomba azan, baca surat pendek, diajak ikut-ikut pengajian, kayaknya adem banget gitu ya. Kayaknya memang Allah itu benar-benar ada dan azab itu nanti akan ada gitu ya. Ya, tiba-tiba dia malam itu ikut sahur dia sama orang tuanya. Ternyata dari mana? Ketika ayahnya memajukan dirinya untuk menyerahkan kepada Allah. Itulah hikmahnya itu. Jadi kalau kita melangkah hanya karena untuk Allah, nggak untuk itu Allah jawab. Nanti Allah jawab kepada hajat kita yang lain. Ya. Ada yang hajatnya pengen anaknya hatinya lembut, balik kepada Islam. Bisa jadi Allah jawab ke situ. Ada yang pengen dipermudahkan untuk urusan beli rumah. Ya. Bisa jadi Allah mudahkan jalannya di situ. Yang penting mau nggak kita maju kepada Allah. Sebagaimana para pemuda ini. Para pemuda ini gamang loh. Gamang. Udahlah anak orang kaya, ya, senantiasa dimanja. Ya, tiba-tiba hanya dengan modal nekat mau meninggalkan kampungnya. Di bawah ancaman pembunuhan loh. Nyawa taruhannya. Ya. Tapi apa yang Allah tunjukkan? Sesuatu yang di luar akal kita. Bukan hanya diselamatkan, Allah tenangkan mereka. Ditutup telinganya, selama 309 tahun. Ya, nikmat gimana lagi? Yang penting berani aja dulu. Masalah urusan hasil itu nanti Allah yang kasih kejutan. Gitulah ya. Mulai aja proses. Ya. Ini ada misalkan cita-cita mau ambil yang ini untuk sekolah. Ya mulai aja prosesnya dulu. Urusan hasil nanti itu kejutan Allah. Ya, nggak usah kita urus. Kejutan Allah itu pasti indah. Mungkin itu. Yang ketiga tadi bentuk Al-Kahfi itu. Dia di atas gunung. Ada 3 sebenarnya gua Al-Kahfi itu yang diklaim oleh masyarakat dunia. Yang pertama yang di Jordan, yang kedua yang di Syria, yang ketiga ada yang di Irak, ya di bagian utara sana di Sanli Urfa. Nah, jadi yang paling mendekati kata para ahli sejarah yang sesuai dengan sifat-sifat Al-Quran itu adalah yang di Jordan. Karena dia ada lobang, yang lobangnya itu bukan dibuat. Yang memang dia alami di atas gua itu, bulat begitu. Dan memang batunya itu batu terakhir gitu, bukan di ini kata sejarah, ini bukan di lobang. Sebelah atas, jadi matahari dari sebelah barat itu ketika akan terbenam masuk. Sementara yang satu pintu gua. Ya kan? Kemudian bentuknya di atas gunung. Yang paling dekat dengan sejarah adalah antara gua Ashabul Kahfi dengan kerajaan Romawi yang ada di Jerash, yang kira-kira jaraknya 1 kilo, bisa jadi itulah dulu raja yang mereka lari daripadanya. Jerash namanya. Kota Romawi. Dekat aja dari rumah itu, kira-kira 45 menit dari rumah saya dulu di Jordan. Ya. Itu ada kuilnya Zeus di situ. Ada namanya Raja Herdian itu. Jadi mereka di situ lari dari situ sampai ke sebuah gunung itu, mereka diistirahatkan di situ. Itu kata ahli sejarah yang paling mendekati contohnya ciri fisiknya itu di Jordan, ya kan? Seperti itu. Ada fotonya, Ustaz? Ada. Bisa di-share. Nanti foto-foto di Jerash sama di Ashabul Kahfi. Nanti fotonya bisa di-share sama Ustaz. Ini Ustaz masih ada pertanyaan dari jamaah yang online. Pertama, bagaimana mengingatkan teman kita kalau orang ini lupa bahwa semua rezeki itu datang dari Allah, sedangkan dia merasa ini hasil keringat dia, kehebatan dia, prestasi dia, seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ini lumayan juga, bagaimana cara kita menjelaskan tentang Dajjal pada anak-anak kita yang sudah terlanjur tidak percaya agama atau ateis. Ini bagaimana? Ini tantangan hidup di Barat nih seperti ini. Iya. Yang pertama, bagaimana mengingatkan bahwasanya rezeki itu adalah pilihan ya. Maksudnya
keberhasilannya bukan karena ketekunan. Iya, secara pandangan mata dunia, iya benar kan? Manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapat, itu benar. Ya kan? Tetapi kalau kita lihat daripada kisah Nabi Sulaiman, ya, ketika dia mendengar semut itu berkata, wahai para semut, masuklah, karena Sulaiman dan tentaranya tidak menyadari. Nabi Sulaiman kan dengar, kemudian tersenyum. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Ya, bahwasanya ini adalah karunia Tuanku, aku bisa memahami bahasa semut, bisa punya harta yang banyak, dijadikan raja, dijadikan nabi lagi. Ya, kurang apa coba? Ya. Hanya karena apa? Karena karunia Tuanku, apalagi kita. Raja bukan, nabi bukan, ya. Dibilang kaya tanggung, ya, dibilang miskin juga kaya, ya. Begitulah cara-cara kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ya. Yang paling penting itu kalau mau mengingatkan, ingatkan dengan Al-Qur'an. Ayo kita baca nih yuk tentang dua pemuda, yang satu diberikan harta, ya. Ya, yang dua-duanya diberikan kebun, di tengah-tengahnya ada sungai, udah paling mantap lah. Ya. Tapi kan kalau ilmu itu, tapi kan setelah itu Allah cabut dari keduanya nikmat itu. Jadi cara mengingatkan yang paling baik adalah dengan Al-Qur'an. Ya. Tadi pakai ayat tadi, ya. Yang kedua, ingatkan bahwasanya, ya, yang namanya rezeki itu sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, sejak zaman azali kan, Pak? Rezeki itu. Ya, siapa yang tahu rezeki dia berlebih? Siapa yang tahu rezeki kita itu berkurang? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kira-kira waktu ketetapan rezeki manusia itu ditetapkan, apakah orang-orang miskin ini itu lagi dia ngantri makan bakso sehingga dia dapat sisa-sisanya doang? Itu lagi bagi-bagi rezeki. Yang paling kaya-kaya sekarang di dunia dia di depan. Ternyata yang miskin-miskin ini kemana? Rupanya mau dikasih, udah dapat sedikit lagi nih sisa mau dibagi-bagi. Rupanya tadi dia ngantri makan bakso, Pak. Jadi dapatlah dia sisa-sisa. Enggak kan? Itu semuanya kan atas dasar ketentuan Allah. Ya, cuman cara dia mendapatkan dengan usaha, kemudian cara dia dengan mendapatkan itu dengan ketekunan, ya, itu memang namanya sebab akibat, ya. Dalam Islam itu kan ada juga yang namanya ikhtiar, sebab akibat, itu betul. Cuman ketika dia Allah pilih untuk mempunyai rezeki yang lebih, ya, itu ada di situ prasangka yang baik. Di situ ada tanda rahmat Allah. Ya, kira-kira tanyanya gini, kira-kira kalau rumah kamu yang besar ini, mobil kamu yang bagus ini, ya, Allah takdirkan untuk si fulan yang tinggal di sana itu, kira-kira Allah sanggup nggak? Sanggup. Terus kenapa Allah kasih ke kamu? Ya, mungkin karena Allah melihat kesungguhanku, ya. Banyak juga orang yang mendapatkan harta tanpa kesungguhan. Jadi maksudnya ketika diberikan dia harta, maka Allah telah mempercayaimu supaya harta ini lebih bermanfaat. Jangan sampai kita ini seperti orang kafir. Orang kafir itu harta dunia untuk dinikmatinya sendiri. Ya. Di Jakarta itu misalkan satu hari berapa uang yang disebarkan? 2 triliun. Itu 2 triliun itu aja yang berputar. Nanti mungkin inflasi tambah lagi 1 triliun. 3 triliun itulah yang diperebutkan, ya, masyarakat Jakarta setiap harinya. Sementara yang 80 billion yang mereka simpan di seluruh bank dunia itu mereka simpan. Berbunga, tidak akan habis dimakan 10 turunan. Yang kita perebutkan di Jakarta itu yang 3 triliun itu. Setiap hari kita perebutkan. Itu diatur sama orang kafir sebegitunya. Masa kita juga sama kacamata kita sama orang kafir? Ya. Kata Ustadz Amir Faisal, katanya harta yang paling baik itu, ya, adalah harta seperti terowongan.
Ya, sama ukuran pintu masuk dan pintu keluar. Harta yang paling membuat kita tidak sehat, ya, membuat napas kita kotor adalah harta yang diibaratkan seperti pintu gua. Ada pintu masuk, nggak ada pintu keluar. Adapun pintu keluar cuman kecil untuk lubang semut, untuk lubang tikus. Coba kalau kita satu harian di gua, nggak ada pintu keluarnya. Itu hawa yang masuk nggak bertukar. Jadi pengap, kita pun nggak sehat, ya kan? Tapi kalau dia kayak terowongan, masuk, keluar, ganti udaranya kan, masuk loh, itulah. Nah, itulah kalau namanya harta itu. Sebanyak mana dia masuk, kalau bisa janganlah pintu keluarnya itu kecil, ya. Itu mungkin ya yang 3 udah. Yang pertama itu ya. Yang kedua tadi tentang Bicara Dajjal. mengingatkan ya dengan Al-Qur'an. Ya, sudah habis ya. Yang ini sudah. Yang kedua tadi tentang menjelaskan tentang Dajjal kepada anak-anak yang terlanjur ateis, tidak percaya agama gimana? Kalau menjelaskan itu terlalu tinggi. Kalau udah jadi ateis mana bisa lagi dijelaskan tentang Dajjal. Yang 3 tadi aja dulu. Kerja kita berarti yang pertama bersujud kepada Allah, minta dilembutkan hatinya. Ya, kemudian dengan amal saleh kita tadi seperti di dalam surah Al-Kahfi, kita beramal saleh, Allah buka jalan. Ya, kita beramal saleh, kita pergi ke masjid, 1 langkah ke masjid, Pak. Ya, 10 langkah Allah bukakan untuk mengembalikan anak kita. Banyak pengalaman, Pak. Ya, anak sudah membenci Islam di Jakarta itu. Ahok dibela ke sana kemari. Ini udah nggak bisa, Pak. Dia pemikirannya udah berbeda. Bacaannya itu pun udah terlalu sekuler, liberal, saya bilang. Ini gimana caranya, Ustaz? Sambil menangis. Udah Bapak tingkatkan aja amal saleh, bangun malam, ya Allah, lembutkan hati anakku untuk menerima petunjuk. Yang kedua, Bapak sukanya apa? Saya suka sholat subuh di masjid 5 waktu, sama bersedekah. Naikkan sedekah, cepatkan lebih cepat datang ke masjid. Beneran sebulan ya, itu anak minta dimasukkan ke pesantren. Mau belajar tentang Islam, itu paling udah dunia kerja. Ya, benar Pak Ustaz. 1 langkah kita ke masjid, 10 langkah Allah buka. Yang pertama doa, minta dilembutkan hatinya. Yang kedua, kuatkan ibadah kita yang spesial. Ya, kalau di sini saya lihat yang paling berat mungkin sholat ke masjid. Langkahkan kaki sholat ke masjid. Pasti Allah buka jalan itu. Tiba-tiba dia datang, ya, Mami, aku mau tidur di sini weekend, ya, tolong masakkan yang enak. Bisa jadi, aku pengen sholat bareng kamu. Bisa jadi kan, macam-macam. Nah, yang ketiga adalah dengan mengupgrade diri kita kepada Allah. Ya, kita belajarlah supaya bisa membimbing dia, upgrade ilmu agama kita. Yang ketiga itu, ya, kita perdalam ilmu agama, nanti barulah dia bisa bertanya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Apakah para jamaah yang hadir secara offline masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada nih. Ya, Pak Peri. Pak Peri. Ini lagi kebetulan mejanya bisa diputar-putar ya. Apa? Iya. Bisa dipesan nih bawa ke Indonesia. Saya mau tanya tentang di surah Al-Kahfi kan juga disebut, Allah menyebutkan juga tentang anjing para pemuda Katiwan. Apa hikmah yang bisa kita ambil dengan keadaan di sini, Bos? Karena di sini kan kita tahu anjing itu sangat populer untuk pet. Jadi ya, saya pribadi, anak saya minta anjing peliharaan, terus saya bilang tidak, malah dia menyebut surakan. Untuk peliharaan kan di surakan kan dia bilang itu anjingnya anjing yang mengikuti tuannya, peliharaan. Bapak ada kemarin pernah ngasih tahu jawabannya? Enggak, yang tentang anjing.
Hikmahnya itu. Hikmahnya apa yang kemarin? Enggak, kayaknya dari Bapak tuh, dari siapa saya dengar ya? Kenapa anjingnya itu mengikuti itu? Begini ya. Baru saya ingat ya. Jangankan bantuan Allah ya. Sampai setingkat makhluk yang paling rendah itu, anjing saja mendukung langkah mereka itu, diikutin, mendukung langkah mereka. Ya, jadi itu sebenarnya hikmahnya bukan karena anjingnya itu sengaja dipelihara, tidak. Anjing itu ya bentuk sebagai makhluk Allah yang istilahnya itu banyaklah hadisnya ya, barang siapa yang memelihara anjing maka malaikat tidak masuk ke dalam rumahnya. Hukum fikih pun membolehkan memelihara anjing yang pertama untuk menjaga keamanan. Keamanan bukan keamanan rumah, tapi keamanan bisnis. Untuk berburu, itu kan guna anjing. Nah, jadi hikmahnya katanya, jangankan manusia gitu ya. Anjing saja yang Allah berikan dia beberapa kehinaan, ya, bahwasanya dia tidak boleh dimakan, liurnya bernajis, liurnya punya bakteri najis, itu mengikut kepada mereka. Apalagi yang dia itu manusia, kalau akalnya bersih, pasti dia akan terpedaya dengan langkah mereka. Dikirim loh anjing untuk membantu mereka. Kan anjing itu bertugas sebagai apa dia? Penjaga kan? Penjaga. Kenapa harus ada anjing? Karena Allah benar-benar mau kasih mereka rahmat. Kalau nggak ada anjing, pasti ada satu yang nggak tidur. Benar nggak? Tapi sama rata. Kalian sama berjuang, sama kaya, sama-sama lari dari ayah, sama-sama lari dari fasilitas istana hanya untuk membela aku dan menyembah. Nggak ada pilih kasih. Semuanya tidur, biar anjing yang jadi penjaga. Kalau kira-kira nggak ada anjing yang ngikutin, pasti ada satu orang dong nggak tidur, gantian. Nggak jadi dong 309 tahun. Lihatlah bagaimana Al-Quran menceritakan sebuah kisah, masuk di akal. Kalau satu orang aja dia nggak tidur, gimana kisah 309 tahun bisa terjadi? Relevansinya dengan anak sekarang bagaimana? Apakah karena kita harus jelaskan, oh maksudnya bukan karena anjing begitu. Nah, anjing dahulu itu bukan peliharaan, tetapi mereka sebagai penjaga keamanan. Dan mereka tidak dimasukkan ke dalam rumah. Kan anjing itu di depan gua kan? Di depan gua tulangnya ditemukan itu oleh orang-orang tersebut. Ya, di depan gua, tidak di dalam rumah. Yang harus dijelaskan, salat dengan pakaian yang bersih. Kotoran anjing itu termasuk najis. Nah, mughalazah lagi berat. Yang kedua, bahwasanya malaikat, angel itu tidak masuk ke dalam rumah kita nak kalau kita pelihara anjing. Ya, karena apa? Karena air liurnya itu ya berbakteri. Makanya jilatannya itu menjadi najis, harus disamak, tidak cukup dicuci. Dihilangkan dengan tanah lagi, karena tanah itu dia bisa mencabut bakteri. Seperti itu. Jadi harus dijelaskan dengan secara ilmiah, Pak. Ya. Orang Barat, mereka tidak ada yang namanya kehidupan akhirat, ya kan? Kemudian mereka memang apa istilahnya itu, tidak ada yang namanya mandi wajib, tidak ada yang namanya najis, semuanya oke. Kalau kita tidak bisa. Ya. Ada yang namanya najis yang tidak bisa mensucikan badan kita kalau tidak dibersihkan. Seperti itu. Atau mungkin ada cara lain menyampaikannya gimana kalau Bapak yang di Barat? Karena monggo. Silakan, Pak. Karena ada maaf, kita untuk menjelaskan keadaan di sini juga. Maksudnya ada jenis anjing yang tidak perlu tinggal di rumah. Iya. Karena kita kalau menjelaskan ke anak-anak ya, terutama anak kecil gitu kan, itu kita tidak bisa terlalu ilmiah.
maksudnya Iya, benar-benar. harus, Ya makanya saya tanya Pak Agus. ya, make sense gitu lah. Kira-kira ada Penawarannya gimana ya? Karena kalau kita jelaskan ya anjing itu tidak masuk rumah segala macam, nanti mereka pasti akan jawab, ada kok anjing yang bisa tinggal di luar walaupun winter. Jadi kita sama anak di sini kan kritis ya? Kritis. Gimana Pak Agus? Apa yang kita bisa sampaikan ke anak-anak? Ya daripada melihara anjing, uangnya pun banyak itu anjing. Kasih tahu melihara anjing itu mahal. Dia tahu uang kayaknya mahal banyak gimana? Ya apa kan banyak kan? Saya kasih biaya maintenance anjing, saya kasih kamu aja deh. Ya maksud. Biaya dokter hewannya itu kan mahal ya. Veterinary ya. $500 itu. Apalagi anjingnya kan harus dikebiri itu. Kalau lagi cancer. Oh my God. Habis tabungan haji, Bu. Untuk kucing itu. Biarkanlah anjingnya. Gimana cara menjelaskannya ya? Karena kalau di dalam surah Al-Kahfi itu maknanya bukan dia memelihara, tetapi mengikuti. Bukan membesarkan anjing, tetapi untuk menjaga mereka yang tengah dikejar musuh. Agar mereka bisa tidur selama 309 tahun, nak, begitu. Orang yang mau mengganggu takut. Kalau yang namanya ilmiah terkait dengan fakta boleh saja, anak-anak pasti paham. Ayo kita searching apa yang terkandung dari air liur anjing. Itu kan keluar nanti di Google itu, jenis-jenis bakterinya. Apa yang ditimbulkan dari liur itu, bakterinya itu, penyakitnya. Itu akan menjadikan pencerahan bagi mereka. Oh iya ya. Berarti betul lah Islam melarang kita hidup berdampingan dengan anjing. Begitu. Tapi katanya anjingnya masuk surga juga. Anjingnya ikut masuk surga katanya. Ya nggak penting masuk surga mau. Dia nggak ada hisab kan? Dia nggak ada tanggung jawab. Kalaupun dimasukin surga dia nggak bisa ngerasain nikmatnya coba. Masa dia dimakan di surga makan tulang dulu? Ada anjing yang cantik. Aduh, udah ngawur. Ibu mau bertanya tadi ya? Ya, Ibu mau bertanya. Sedikit Ustaz mengenai melembutkan hati anak. Doa apa yang bisa kita baca khusus untuk melembutkan hati anak? Allahumma altif qulubi. Apa? Allahumma altif qulubu abna'ana. Ya Latifu ya. Gimana Pak? Ada juga yang begini, doanya sapu jagat aja. Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Saya ulangi lagi ya. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Kalau udah berkahi itu udah semua itu, udah umur, udah harta, kan? Udah jasad, udah ilmu, udah semua. Berkah kan? Berkahilah anak-anak kami. Gak cukup anak, keturunan juga, cucu kita yang besar di Kanada nanti. Kemudian wawafikhum, bimbing mereka, beri mereka taufik untuk taat kepadamu. Ya, dibimbing Allah. Kita jauh dengan anak kita, tapi dengan doa itu, ya Allah bimbinglah anak hamba sudah pensiun mau di Indonesia, bimbinglah anak hamba untuk senantiasa taat kepadamu. Itu Allah bimbing. Ya. Kok aku sholat ini hatiku tenang ya, walaupun baru kena misalkan musibah atau apa ya, tenang dia. Wa fiqhum ala ta'atika warzuqna birrahum. Dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah berikanlah kami rezeki atau berikanlah kami itu kebaikan mereka, baktinya. Itu udah sapu jagat. Terus satu lagi tadi apa katanya? Apakah kita diuji dengan keburukan? Mana lebih baik keburukan atau mana lebih baik diuji dengan keburukan atau kebaikan? Tergantung orangnya. Tergantung yang ngasih cobaan. Tergantung. Kalau para imam salafus saleh
1 tahun dia nggak sakit, dia menangis meraung-raung. Karena dia pikir Allah tidak akan ampuni dosanya pada tahun itu. Kan benar kan? Sakit itu kan tahurun, menghapuskan dosa. Apalagi kalau rezekinya banyak, badannya nggak sakit, ternyata dia banyak lalai. Ada dia maksiat. Oh, itu kalau orang yang yang taat, dia gemeteran itu, takut ya Allah. Apakah ini bentuk engkau akan meninggalkanku? Istidraj. Ya. Jadi sama aja. Al-hayatun ibtila. Kehidupan itu adalah ujian. Kaya ujian, miskin ujian. Jangan dianggap orang kaya itu dia nggak sedang diuji. Diuji. Orang miskin, ya, justru lebih ringan ujian bagi orang miskin. Ya, ujiannya cuma masalah harta. Orang kaya banyak ujiannya. Nah, kaya miskin ujian, sehat sakit ujian, tua muda ujian, ya. Jadi hidup itu adalah sepenuhnya ujian. Kalau kita menganggap ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah, maka ya itu adalah bentuk kita mempunyai hati yang luas. Misalkan ada orang begini, ya. Ya Nabi Ayub kan, Nabi Ayub itu diuji dengan rasa sakit. Tapi apa yang Allah ganti? Istri pergi, anak meninggal, ternak meninggal. Kemudian Allah ganti 2 kali lipat daripada apa yang dia dapatkan. Ya, tapi kuncinya ridha. Orang kalau dikasih penyakit dia ridha, ya itu tanda Allah mau mengampuni dosanya. Ya. Dan lebih baik menurut para ulama dari ayat-ayat Al-Quran, orang yang dia maksiat kemudian Allah kasih penyakit, ya itu tanda Allah mau menghapus dosanya. Ya, saya pernah research, ya. Saya pernah lah research abal-abal lah gitu lah istilahnya, enggak lah kayak beliau ini. Saya research itu di sebuah kota yang pengusahanya itu rata-rata pakai uang riba semua untuk modal usaha. Ya, saya bandingkan dengan suatu kampung yang memang kehidupannya itu sangat klasik. Mereka itu bukan anti bank lagi, memang nggak kenal bank. Masih ada zaman modern ini nggak kenal bank. Pura-pura nggak kenal gitu. Istilahnya tabu banget gitu ya. Yang ini, yang kelompok pengusaha ini, 52 sudah mulai datang penyakitnya. 55 sudah mulai agak kronis. Pas 57 blok. Ya. Itu masih nampak kasih sayang Allah. Dikasih penyakit untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau mati tiba-tiba, ya dibawa nanti dosa itu ke hadapan Allah. Ada ayatnya itu, saya lupa ya. Dalil bahwasanya orang yang bermaksiat, pernah saya bawa kemarin di pengajian itu, kalau Pak Indra ingat ya. Ayatnya apa? Jadi pasti nggak ingat ya. Pasti Pak Indra ingat. Pasti nggak ingat. Jadi Allah berikan kalau dikasih penyakit, itu tanda Allah mau mengampuni dosa kita yang hilaf kemarin. Tapi yang pertama kita harus ridha, terima ketentuan Allah. Yang kedua kita bertaubat. Jadi orang artis-artis itu yang sakitnya komanya lama-lama, itu bisa jadi dia membersihkan dosanya itu. Di antara sadar dan tidak itu dia bertobat terus. Ya. Jadi kalau dikasih penyakit sebenarnya, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang, umur yang bermanfaat, badan yang sehat, ya, hidup yang husnul khatimah. Sementara yang di kampung sebelah itu, yang tadi mereka nggak kenal bank, biarlah hidup sederhana. Sederhana memang very. Sederhana bukan berarti nggak makan atau punya harta, tapi nyimpan uang itu masih di bantal, masih di Sumatera Barat itu di atas nipahnya itu ada kayak pandan gitu, di situ uang semua itu, kalung-kalung segala macam. Kalau kita jolok aja pakai ini, pakai sapu lidi ya, itu kita udah bisa panen itu. Ya. Jadi yang ini tadi, misalkan saya bilang, itu ada tuh, ruko di depan, ya. Daripada jualan di sini, ambil di depan pasti maju. Mana modalnya? Apalagi surat rumah kan ada, saya ngetes. Surat rumah kan ada, gadaikan lah. Kata dia, katanya, biarlah
ya sederhana begini. Tapi memang 65, 68 itu masih kuat jalan, olahraga pagi, ya, sehat. Ya, udah gitu umurnya panjang-panjang. 75, sehat-sehat. Ya, itulah saya bilang, lihat kan bedanya. Nah, ini. Intinya sabar kemarin juga lah, jangan tergesa-gesa. Matur nuwun, syukran jazilan Ustaz atas Sama-sama. ceramahnya. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang beliau sampaikan. Amin. Marilah kita memasuki acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Untuk membaca doa ini, Bagus. kami mintakan kepada Ustaz Agus, pada beliau kami Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ij'alna minhum amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Amin. Arwah muslimin dan muslimat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat yauma yaqumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa untuk ini. Doa untuk tanah yang di belakang. Amin. Bu Ami lihat. Sukses insyaallah. Mulai aja prosesnya, nantikan kejutannya dari Allah. Tadi kan udah disampaikan Pak Zuban ke Pak Ferry apa yang mau dilakukan. Ustaz terkejut. Iyalah. Yang penting mulai proses. Oke, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya selaku moderator izin undur diri, tapi kita ada foto dulu. Nyalain kamera aja. Foto bareng aja Bu di sini. Kamera dulu. Oh, ada kamera dulu. Ya Pak, rapat-rapat. Yuk Mas Mas Sultan siapa? Anas bin Malik. Wah, ahli hadis. Ada nggak gue? Calon orang besar nih Mas Anas ini. Oh, amin ya Allah. Pilihannya diturun tuh. Kalau saya sudah besar. Ini senior loh, Ottawa University. Ayo. Tunggu. Belum dia pada tarik nafas dulu. Udah nggak bisa lagi pakai tarik nafas. Namanya enggak. Satu. Udah nggak bisa. Dua, tunggu ya. Yuk. Nah. Lah. Belum. Udah. Alhamdulillah. Ya Mas keluar Mas. Syukron ya ibu-ibu yang di Zoom. Mohon maaf. Alhamdulillah. Ini aja udah tutup. Silakan. Nyemil.